Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih kabarnya teman-teman? Oke, sebelum memulai pembelajaran pada siang hari ini, Ibu minta Mbak Triam Syafaah untuk memimpin doa pada siang hari ini. Mau Mbak Triam? Oke, sebelum kita mulai pembelajaran pada siang hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya sebelum kita masuk dalam pembelajaran pada siang hari ini, Maulidi Rizki, Mbak Dilah Khairul Naili, Mbak Triam Syafaah. Oke, alhamdulillah semuanya hadir pada siang hari ini ya teman-teman. Nah, pada siang hari ini kita akan belajar tentang sistem kira-kira kalau kita bernapas kita pakai apa aja nih? Nanti akan kita bahas selanjutnya pada pembelajaran siang hari ini. Namun sebelumnya kita ada pun tujuan pembelajaran pada siang hari ini yaitu peserta didik mampu mengidentifikasi struktur dan fungsi organ pernapasan pada manusia dengan tepat. Yang kedua, peserta didik mampu menganalisis mekanisme pernapasan, inspirasi dan ekspirasi pada manusia dengan tepat. Dan yang ketiga, peserta didik mampu menjelaskan pentingnya menjaga kesehatan sistem pernapasan termasuk bahaya merokok. Ayo cowok-cowok, ada nggak ini yang merokok? Ada. Siapa tuh? Nah, untuk menjawab pertanyaan yang tadi Ibu tanyakan, mungkin kita akan mulai pembelajaran pada siang hari ini dengan menonton video terlebih dahulu. Bisa disadari atau bisa dibuktikan ya. Tapi pernahkah kalian perhatikan rata-rata manusia bernafas sekitar 12 sampai 18 kali dalam setiap menitnya. Itu artinya dalam satu hari kita akan bernafas sebanyak 17.280 kali. Wah, ternyata banyak juga ya. Meskipun kelihatannya banyak dan mudah, proses pernafasan yang ada di dalam tubuh kita prosesnya tidak mudah. Membahas lebih jauh mengenai organ-organ, di sini Ibu akan mengenalkan terlebih dahulu. Yang pertama ini ada sistem pernapasan. Jadi ada dua sistem. Lalu ada juga mekanisme pernapasan. Terdapat dua mekanisme pernapasan dalam pembelajaran siang hari ini, yaitu yang pertama ada mekanisme pernapasan dada dan mekanisme pernapasan perut. Mohon maaf ya, ini Ibu ada typo sedikit. Nah, yang pertama ada inspirasi. Pada mekanisme pernapasan dada, otot antar tulang itu akan berkontraksi, lalu tulang rusuk terangkat, rongga membesar, rongga dada, rongga tekanan dalam dada mengecil, dan udara dari luar masuk ke dalam paru-paru. Dan pada proses ekspirasinya itu otot antar tulang rusuk. Lalu pada mekanisme pernapasan di perut itu pada sistem inspirasi itu ada otot diafragma berkontraksi. Lalu yang kedua diafragma mendatar, volume rongga dada membesar, tekanan dalam rongga mengecil, dan yang terakhir udara dari luar masuk ke dalam diafragma melengkung ke atas. Yang ketiga volume rongga dada mengecil, yang keempat tekanan dalam rongga dada membesar, dan yang terakhir udara keluar meninggalkan paru-paru. Lalu apa saja sih organ penyusun sistem pernapasan manusia ini? Di sini terdapat 6 organ yang menyusun sistem pernapasan manusia, di antaranya hidung, faring atau tenggorokan, trakea, laring, bronkus, dan paru-paru. Kita bahas satu persatu. Yang pertama ada rongga hidung. Rongga hidung ini merupakan komponen yang paling inti. Yang pertama untuk sistem pernapasan selaput hidung yang mengandung kelenjar minyak dan kelenjar keringat. Selaput ini akan berguna untuk mengunci benda asing agar tidak ikut tersaring dalam paru-paru bersama udara. Lalu yang selanjutnya ada laring atau tenggorokan. Setelah udara itu disaring melalui hidung, di rongga hidung udara kemudian masuk melewati tenggorokan, di mana tenggorokan ini terdiri dari dua saluran, yaitu saluran pencernaan dan saluran pernapasan. Fungsi dari tenggorokan dalam sistem pernapasan ini adalah sebagai medium keluar masuknya udara. Dan yang ketiga di sini ada trakea. Nah, trakea ini bentuknya seperti batang, bisa dilihat di bentuk tidak teratur. Dan yang terakhir ada organ paru-paru. Nah, di mana paru-paru ini terletak pada bagian atas rongga dada. Di bagian bawahnya terdapat diafragma.
Dan di samping terdapat tulang rusuk. Paru-paru ini terbentuk dari kehadiran alveolus yang berfungsi untuk menerima udara dari bronchiolus serta tempat bertukarnya oksigen dan karbon dioksida. Selanjutnya, untuk supaya kalian lebih paham bagaimana sih cara kita bernapas, Ibu akan menugaskan kalian untuk mengamati sebuah model pernapasan sederhana yang nantinya akan Ibu tampilkan dan akan kalian analisis dan Ibu bagi kelompok. Silahkan untuk bagian sini kelompok 3, di sini kelompok 2, dan yang paling ujung kelompok 1. Akan Ibu bagi terlebih dahulu untuk APD-nya. Di sini kan terdapat rancangan modul sistem pernapasan sederhana yang ditampilkan. Lalu, kira-kira bagaimana sih volume dan tekanan di dalam rongga dada dapat menyebabkan udara masuk dan keluar dari paru-paru? Lalu di situ ada sebuah tabel. Hasil pengamatan kalian bisa ditulis dalam tabel yang sudah Ibu sediakan dan nanti dapat kalian simpulkan untuk menjawab apa yang sudah Ibu tanyakan pada LKPD tersebut. Silahkan untuk mengerjakan masing-masing kelompok. Bisa untuk memaparkan hasil dari diskusi kelompoknya, silahkan. Di depan saya nggak apa-apa. Di sini saya akan menjelaskan hasil diskusi dari kelompok kami. Yang pertama, itu kan ketika ditarik ke bawah, balon akan mengembang karena udara dari luar itu masuk. Itu merupakan mekanisme pernafasan inspirasi atau menarik nafas. Lalu ketika ditekan ke atas, balon itu mengepis atau mengecil karena udara di dalamnya itu terdorong keluar. Itu merupakan mekanisme pernafasan ekspirasi, yaitu menghembuskan nafas. Mekanisme pernafasan pada manusia bergantung pada volume rongga dada yang diatur oleh diafragma dan otot rusuk. Peningkatan volume rongga dada, inspirasi akan menurunkan tekanan dan membuat udara masuk, sedangkan penurunan volume rongga dada atau ekspirasi akan meningkatkan tekanan dan membuat udara keluar. Sebenarnya bahwa mekanisme pernapasan manusia adalah bergantung pada perubahan volume rongga dada yang diatur oleh diafragma dan otot-otot pada tulang rusuk. Nah, mungkin cukup pemaparan materi pada siang hari ini. Tetap semangat dan jangan lupa belajar. Ibu akhiri pembelajaran pada siang hari ini dengan bacaan alhamdulillah bersama.